motor drag kelas kompetisi menjadi sorotan tajam. Saat ini kompetisi drag bike cukup hype lantaran turunnya tim-tim profesional dari tanah air yang membuka cakrawala kompetisi drag bike NGO Thailand. Mukhtar Yusuf, atau yang biasanya dipanggil Bro UT, salah satu joki sekaligus mekanik drag bike yang kini mengembangkan tim balap 73 Racing dan bagian dari 189 Racing Team bertandang ke Thailand untuk bertanding di kelas 59 Open minggu ketiga Desember. Tim Black Experience berkesempatan mengunjungi workshop 73 Racing di Cibubur untuk mengulas secara in-depth bagaimana membangun motor drag untuk kelas kompetisi kejurnas atau kelas bebas open. Mau tahu bagaimana pattern membangun motor drag kelas kompetisi? Simak Black Auto Mods kali ini. Halo, nama gue Ute dari 73 Racing dan 189 Racing. Kali ini gue akan menjelaskan bagaimana untuk membuat dan mempersiapkan motor untuk kompetisi balap drag. Dan kali ini kita ambil basic motor apa aja yang bisa diubah. Contoh hal, gue biasa bangun Ninja. Motor-motor seperti yang gue di depan gue ada sementara ini yang gue bangun Ninja. Dan berbeda-beda macam-macam kelas. Untuk kelas regulasi ya, kejurnas dan non kejurnas. Seperti biasa kalau untuk drag bike ini kita harus mendesain frame itu tersendiri supaya kenyamanan joki. Terus kita ikut sama regulasi itu ada bobot, penyesuaian panjang rek untuk stabilan mesin yang powernya udah dirubah karena power mesin ini kalau sudah dimodifikasi akan kurang nyaman untuk pembalap sendiri kalau tidak kita menyertakan perubahan-perubahan dalam rangka. Contoh hal, saya ambil rangka saya pakai aluminium karena di regulasi kejurnas sekarang ada kelas yang notabene lebih ringan 105 kalau nggak salah tepatnya. Ada juga yang masih mempertahankan basic custom besi tapi di custom. Saya punya satu motor rangka full titanium kita pakai untuk Asia ya kita bawa. Oke, kali ini kita masuk di sektor mesin, dimana kita pilih beberapa kelas yang notabene rame. Katakanlah untuk kelas di 201 itu ada 155, ada 130, ada EPPA, maupun ada kelas-kelas yang lain. Kita ambil sebagian contoh dari Ninja. Ninja itu biasanya ada kelas 155, dimana 155 itu yang batasan cc-nya itu maksimal 155 cc, yang sebetulnya 148. Menggenapkan sektor cc itu biasanya para mekanik itu ubahnya dari kenaikan stroke, dimana itu ada perubahan di sektor crankshaft engine kurang lebih 1 mili, bahkan ada yang 0,8. Kalau untuk di blok sendiri 155 perubahannya hanya di porting aja, terus di huning lagi, dan ada beberapa modifikasi dari sektor. Misalkan kalau Ninja ini kan aslinya dia super kip. Jadi skipnya itu biasanya kita nonaktifkan, ada pengapian juga kita ubah sesuai kapasitas ya kebutuhan mesin tersebut. Contoh hal kayak ada yang CDI RC dari copotan motor, ada juga CDI Racing, ada juga CDI dari modifikasi dari Thailand E7 dan macam-macam gitu. Nah, oke, kita lanjut ke mesin EPPA. Sebetulnya ada di samping saya. Tuh perubahannya banyak karena EPPA 2 tak kita ambil contoh itu maksimal batasan cc itu sampai 250 cc. Apa saja yang dirubah sudah pasti diameter piston sudah melonjak sangat tinggi. Yang dari standar Ninja itu 59, biasanya kalau saya pakai antara 71 sampai 72. Karena saya buat nyari square untuk cc-nya juga nggak terlalu jauh. Terus di EPPA itu juga harus ada perubahan crankshaft sama crankcase. Crankshaft juga stroke-nya lumayan tinggi naiknya. Terus untuk rasionya juga khusus, EPPA sama yang lain juga berbeda di 402 atau 201. Biasanya kalau 402 dan 201 perubahannya hanya di final gear aja teman-teman. Terus ada juga sektor karburator dan reed valve. Reed valve itu biasanya kita ubah sesuai agak lebih ke SE sebetulnya ya. Cuma memang nggak ada khusus Ninja, jadi kita ambil copot dari SE. Kawasaki KDF tuh mirip sekali sama Ninja. Terus lanjut ke karburator. Nah, karburator teman-teman nih ada dua pilihan nih, EPPA sama tune-up 155 itu berbeda. Untuk EPPA sendiri dia karburator minimum 40 diameter ya. Saya modifikasi dari karbu bawaan SE seperti PWM punya YJ250 yang aslinya 38 mili.
saya remer jadi 41. Kalau untuk 155 sebetulnya di 38 udah cukup. Pengapian juga berbeda. Kalau untuk yang EPEPA ini dia mengadopsi sistem DC. Yang tadinya 155 ada yang AC, kita pakai sistem DC. Reset dari E7-nya no padas. Kayak wiring, coil, dan timing sistemnya juga kita rubah ulang. Menyesuaikan karakter track. Kita menyesuaikan untuk menciptakan power sebesar mungkin, mengimbangi daya kompresi kita, porting kita, dan timing sistem kita semuanya di pengapian tanpa bahan bakar yang mumpuni itu buat saya sangat disayangkan. Saya maksimalkan bahan bakar itu menggunakan racing fuel keluaran dari PP yang kodenya Q16 karena ini berbasic 2 tak. Kita pemilihan oli samping kita pakai Elk yang kodenya 97 HTX sekian-sekian. Perbandingannya saya biasa 1 liter banding 19 cc. Paling susah itu menentukan knalpot karena besaran knalpot, volume knalpot itu tidak serta-merta sama untuk cc masing-masing gitu. Kalau untuk EPEPA itu knalpotnya lain sendiri, yang mungkin teman-teman di rumah juga udah pada tahu. Reset knalpot itu jauh sangat besar efeknya untuk hasil terakhir kita final setting. Untuk tangki sebetulnya ini titanium, bukannya buat gaya-gayaan teman-teman. Ini kita di depan kita ada tangki titanium. Menurut buku yang saya baca dan masukan dari tim Thailand, kenapa saya memilih titanium antara aluminium. Biasanya stainless. Kalau titanium ini cenderung lebih nggak terkontaminasi dengan racing fuel. Terus suhu udara di titanium ini terjaga karena kalau aluminium masih bisa cepat panas. Karena kita butuh bahan bakar tuh yang fresh masuk ke karburator, tidak boleh panas. Karena ada penurunan beberapa oktan yang turun pada saat kondisi panas. Itu aja sih, sebetulnya bukan gaya-gayaan. Kebetulan ringan, saya butuh semuanya yang menempel di motor saya fungsional. Nah, ketika kita sudah melakukan riset, pastikan kita menemukan masalah baru nih. Setelah kita ketemu power, setelah kita ketemu race, hasil riset, ada namanya lifetime di beberapa part tersebut, seperti stang seher, bearing, piston, lalu busi. Daripada kita capek ganti berapa kali gitu, lebih baik beli yang lebih proper lah, seperti contoh piston forget. Memang ringannya beda dikit, tapi untuk friksi, terus untuk ketahanan, untuk jamnya jauh lebih awet. Kayak kita pakai piston casting, mungkin di casting kita bisa habis 6, kalau di piston ini mungkin 1. Berapa kali race nggak ganti-ganti, paling hanya perubahan di ring. Pada saat itu ring itu masih kita mengandalkan ring spare part OEM bawaan Kawasaki dan bawaan motor-motor lain. Itu kita ada kesulitan lagi di namanya friksi. Gesekan lama-lama haus, dan bahan bakar ini kan tajam. Dan saya kembali lagi ke Thailand untuk diskusi sama mekanik, kok terjaga kondisi mesinnya lebih awet. Ternyata dia ngasih ring serret, dia pakai titanium. Dia bilang titanium tuh anti korosi, anti panas, low friction. Memang harganya juga nggak murah ya, tapi seenggaknya kita proper dengan engine kita yang sudah kita capek-capek bikin, tidak ada masalah. Dalam artian masalah tetap ada, tapi seenggaknya minim lah dari hal-hal yang kita tidak inginkan di engine tersebut. Di balik mesin sudah over, horsepower sudah meningkat, torsi sudah meningkat. Biasanya clutch system ini sangat rentan slip. Clutch system ini penghubung antara kopling dan ban belakang, penghantar power keseluruhan. Banyak mekanik ada yang rubah pakai kampas kopling racing, ada juga pakai pair kopling racing. Itu selera ya masing-masing. Tapi kalau untuk motor saya pribadi, flat house-nya tetap standar, tapi saya biasanya ganti itunya merek racing, ada keluaran dari QPT. Plat besinya itu aluminium, jadi tahan panas, nggak besi, nggak gampang angus atau bahasanya gosong lah. Setelah mesin ketemu, terus frame ketemu, biasanya ini kita kesulitan di ban. Kita nggak tahu setiap event itu ada cuaca buruk, ada cuaca baik, atau ada kondisi aspal yang kurang sesuai sama kita. Ada saya pakai Itmaidas, ada pakai V-rubber slick, ada yang V-rubber kembang. Kalau hujan saya pakai yang berkembang, kemungkinan juga bisa pakai Itmaidas, tapi kalau notabene aspalnya kasar seperti di Sentul, saya biasanya pakai slick karena daya cengkramnya lebih tinggi. Jadi kalau ban sih pilihan sirkuit masing-masing dan gaya bukaan pembalap. Kalau pembalapnya kasar, kita pakai yang lebih hard. Tapi kalau pembalapnya harus, kita pakai yang kayak kompon ini. Jadi masing-masing selera sih. Oke, lanjut ke terakhir nih ya, pengereman. Pengereman biasanya ya semua orang pengennya pakem. Kita nggak mau mencelakakan pembalap. Kalau saya rasa buat teman-teman di rumah udah, kalau untuk sistem brake ini juga udah jauh lebih paham lah ya.
Yang jelas sih fungsional, terus tidak terlalu berat juga tapi tidak terlalu pakem juga karena bahaya, motor udah enteng. Takut terlalu pakem juga kan bahaya kan, itu bisa goyang di atas. Ya paling kalau saya piringan diameter saya cari yang 220. Itu sangat proper lah, sangat cukup ya buat di drag bike. Kecuali road race ya. Karena road race banyak stop and go, harus rem harus pakem, terus diameter juga sangat berpengaruh. Kalau saya pakai 220 tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, dan masih ringan gitu, dan masih pakem juga sih tentunya. Oke Bike Pals, itu dia penjelasan Black Auto Mode kali ini yang bisa gue sampaikan. Semoga cukup buat teman-teman di rumah. Penjelasan tadi dari awal sampai akhir saya tekankan sekali lagi hanya untuk di race only atau di track, bukan untuk di balap liar di jalan raya. Itu kita nggak mendukung, kita juga tidak ambil risiko karena kecepatan juga bukan selalu baik untuk di jalan raya, tapi kita untuk mencari prestasi buat teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube-nya Black Experience.